Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Sunari Tinggi Angima Miri. Sebelum kita memulai permenungan kita, marilah kita membukanya dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu dan tuntunan-Mu. Semoga apa yang kami renungkan pada hari ini dapat berbuah dan bermanfaat untuk kehidupan kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini Yesus berbicara mengenai 2 perumpamaan. Yang pertama mengenai biji sesawi, dan yang kedua mengenai ragi. 2 benda kecil ini adalah benda yang tidak asing lagi bagi orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus. Ragi adalah benda kecil yang sering digunakan oleh para tukang roti atau ibu-ibu. Sedangkan biji sesawi adalah biji yang sudah akrab bagi para petani. 2 benda inilah yang digunakan Yesus untuk memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah akan dimulai secara ajaib, tersembunyi dan tidak berarti, seperti biji sesawi dan ragi. Tetapi dengan itu perkembangan kerajaan Allah akan berkembang begitu cepat dan akan memberikan banyak pengaruh bagi dunia dan sekitarnya. Hadirnya kerajaan Allah itu seperti hadirnya Yesus yang lahir secara ajaib, tersembunyi di kota kecil, dan berasal dari keluarga yang tidak mempunyai peran yang cukup berarti dalam masyarakat. Tetapi dari situlah kerajaan Allah muncul. Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah yang besar lahir melalui hal-hal kecil yang bagi manusia tidak cukup berarti. Apa pesan yang bisa kita ambil dari bacaan hari ini? Yesus mau agar kita bisa belajar hidup layaknya biji sesawi dan ragi. Hal-hal besar ternyata lahir dari sesuatu yang kecil dan kadang tidak berarti. Seperti yang kita ketahui, banyak perusahaan besar di dunia yang lahir dari usaha-usaha kecil, seperti Google, Microsoft, Amazon, yang dimulai dari sebuah garis kecil. Tapi siapa yang menyangka bahwa usaha yang dimulai dari tempat-tempat kecil itu bisa menjadi perusahaan mendunia seperti sekarang ini? Dari sini kita belajar bagaimana hal-hal kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dalam bidang apapun, hal ini berlaku, entah itu dalam pendidikan, entah dalam membangun usaha, atau dalam usaha membangun kualitas hidup yang baik. Kita bisa memulai semuanya dari hal-hal yang kecil. Dengan bantuan Allah melalui Roh Kudus, usaha-usaha kecil yang kita lakukan akan bertumbuh layaknya biji sesawi dan akan mengembang layaknya ragi yang
campurkan dengan adonan roti. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi berkat bagi semua orang dan tentunya mereka akan menikmatinya. Semoga Roh Kudus membantu kita untuk menjadi ragi dan biji sesawi bagi semua orang. Semoga demikian. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih kami aturkan kepadamu atas berkat-Mu selama permenungan kami pada hari ini. Semoga permenungan ini dapat membantu kami menjadi biji sesawi dan ragi bagi sesama-sesama kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.